Instagram gue cukup banyak yang mengkritik tentang Klay Thompson. Hey, kritik itu nggak apa-apa. Happy to see Kyrie back on the court. Mudah-mudahan, aduh jangan ada drama-drama lagi ya Kyrie ya. Gue nggak mau bilang Ben Simmons is back. Nanti besoknya dia culun lagi. 57,1%. Dia adalah Yuta Watanabe. Wah. Ngobrol NBA episode ke-26. Selamat hari Senin, semangat hari Senin semuanya. Well, di episode 26 ini banyak nih topiknya, bro. Waduh, gila. Kita bahas dari yang mana dulu ya? Oke, yang pertama of course tadi Klay Thompson 41 points. Akhirnya setelah beberapa hari belakangan ini isinya Instagram gue cukup banyak yang mengkritik tentang Klay Thompson. Hey, kritik itu nggak apa-apa. Mengkritik pemain karena lu sayang sama dia itu nggak apa-apa banget, dan gue seneng banget dengan mendengar dan melihat membaca semua kritik-kritikan tentang Klay Thompson. Kayak tadi gue ngomong di Instagram, gue bilang Klay Thompson tuh tipikal pemain yang dia akan semakin ter-challenge dengan kritikan-kritikan dari fansnya. Dan gue yakin berbagai macam kritikan itu yang nyuruh dia start dari bench lah, yang suruh dia di trade lah, dan lain-lain, menurut gue itu hanya satu ketidakpuasan sesaat. Bukan sesaat sih, dia udah beberapa games dari awal musim sih menurut gue memang agak kurang ya. Secara shooting persentasenya mungkin agak menurun jauh. Biasanya dia 40%-an lebih, di atas 40%. Tapi musim ini sejauh ini turun banget ke 30 sekian persenan. Jadi memang secara akurasi turun. Tapi di game tadi dia 41 points. Gue bilang tadi di Instagram juga, Klay sangat butuh game ini. Untungnya menang juga Warriors-nya, walaupun hanya lawan Houston Rockets yang punya defensive rating terburuk ketiga di NBA. Tapi tetap game-game seperti ini itu meningkatkan meningkatkan confidence biasanya. Mudah-mudahan ini jadi titik balik ya. Kemarin di game yang lawan New York Knicks itu gue siaran hari Sabtu tuh, gue pas gue siaran Klay Thompson juga di kuarter pertama itu dia hot banget tuh, kalau nggak salah 11 poin kalau nggak salah. Jadi gue bilang bahwa wow, Klay udah ini nih, udah ter-challenge nih dengerin kritik-kritik dari fans-fansnya Dub Nation, dan banyak sekali komen-komen di IG. Pasti, dan dia udah 11 poin tapi quarter 2 nggak nambah. Gue bilang, ya nggak nambah poinnya. Tapi di quarter 3 dan keempat gue rasa dia tetap kontribusinya lumayan, dan akhirnya Warriors juga menang. Dan hari ini menang lagi lawan Houston Rockets, dan ini menjadi kemenangan pertama buat Warriors di luar Chase Center. Aduh, lama juga ya nunggunya ya sampai akhirnya menang di away games. Tapi good for Klay. Mudah-mudahan ini jadi jadi titik balik lah, tadi gue bilang. Jadi titik balik ke depannya, semoga malam-malam seperti ini itu tidak hanya terjadi sesekali saja, tapi bisa dibuat konsisten, dan ke depannya ritmenya benar-benar bisa ketemu lagi. Gue juga tadi mention satu note kecil buat Warriors. Gue tetap merasakan setiap kali gue nonton Warriors, gue tetap merasa kehilangan seorang Gary Payton II, dan juga Otto Porter. Itu juga masih tetap kerasa bagaimana hasil dari pemain-pemain ini agak sedikit berbeda dengan musim lalu. Kalau musim lalu sih, keren, ngotot, aktif, defense-nya aktif banget, dan mudah-mudahan kedepannya akan menjadi lebih baik. Itu aja untuk Warriors dan Dub Nation yang lagi nonton, mudah-mudahan ya, gue doain ya kedepannya. Kita ngomongin Warriors, gue nggak mau sok tenang gitu ya, tapi ya tetap jadi favorit kalau menurut gue musim ini, terlepas dari segala macam turun naiknya di awal musim ini. Menurut gue tetap semua tim-tim lain juga tetap harus waspada sih menurut gue. Oke, next apa nih? Nextnya ada Brooklyn Nets. Nah, Brooklyn Nets ini gue mau membahas tiga hal sebenarnya. Yang pertama adalah Kyrie Irving akhirnya udah main lagi hari ini setelah disuspend beberapa game karena dia harus melakukan berbagai requirements untuk bisa balik main lagi. Tapi senang hari ini udah main lagi, lumayan lah. Tadi kalau nggak salah dia main 26 menit, 14 points,
tapi nggak ada asisnya nol. Kyrie, aduh, semua pemain Brooklyn ya, tadi di game tadi, semua pemain Brooklyn yang mainnya di atas 5 menit itu paling enggak menciptakan satu asis. Paling enggak satu asis, sampai Patty Mills tuh yang cuma main 6 menit kalau nggak salah itu tuh satu asis tuh. Kyrie main 26 menit, asisnya 0, ampun deh. Gak apa-apa. Happy to see Kyrie back on the court. Mudah-mudahan, aduh, jangan ada drama-drama lagi ya Kyrie ya. Ayo dong, Brooklyn Nets nih. Gue feeling nih kalau udah beneran semua satu visi, satu tujuan, chemistry-nya pelan-pelan udah mulai kebentuk, jangan ada yang ngerusak lagi di tengah-tengah, udah mulai kebentuk, tiba-tiba ada drama lagi. Udah janganlah, Brooklyn Nets, come on. Ayo. Terus gue juga mau bahas tentang apa ya? Ben Simmons 2 game terakhir ini sangat-sangat encouraging. Encouraging tuh bahasa Indonesianya apa ya? Sangat-sangat memberi harapan seperti encouraging, memberi harapan ya. Gua nggak mau bilang Ben Simmons is back, nanti besoknya dia culun lagi. Gua nggak mau bilang Ben Simmons is back. Gue mau bilang bahwa Ben Simmons di 2 game terakhir ini sangat-sangat mengencourage gue untuk berharap bahwa mudah-mudahan Ben Simmons yang kita tunggu-tunggu akhirnya kembali. Gue di salah satu liga fantasy gue ada yang ngebuang Ben Simmons karena mungkin udah nggak sabar ya, karena dia kan selalu single digit points ya, assist reboundsnya lumayan, tapi defensive statsnya juga nggak terlalu bagus. Akhirnya ada yang nyerah tuh, pegang Ben Simmons, dibuang. Dan siapa yang mengambil? Saya yang mengambil Ben Simmons. Seneng banget Ben Simmons. Udah pada gak sabar tuh dibuang-buangin tuh Ben Simmons di fantasy. Dan akhirnya setelah saya ambil 2 game terakhir lumayan. Aduh, mudah-mudahan bisa bagus terus ya Ben. Di 2 game terakhir ini tadi dia 22 points, dia jadi center, masuk starting 5 lagi. Wah, senang. Mudah-mudahan kedepannya gue gak mau bilang Ben Simmons is back deh pokoknya. Jangan terlalu pede. Tapi ya pasti dia memberikan secercah harapan bahwa Ben Simmons yang diharapkan oleh semua fansnya Brooklyn Nets, Ben Simmons yang diharapkan sama fansnya Ben Simmons dulu sejak di Sixers, dan masih setia jadi fansnya Ben Simmons sampai sekarang. Mudah-mudahan kedepannya dia bisa dapetin confidence-nya lagi dan setiap malam bisa main kayak gini. Wah, Brooklyn bahaya kalau Ben Simmons mainnya kayak gini, bahaya. Dan pemain terakhir dari Brooklyn Nets yang nggak kalah penting juga, dia adalah Yuta Watanabe. Wow, seneng banget gue ngebahas Yuta Watanabe. Dia tuh ya, gue basically gue seneng sih kalau ada orang Asia yang bisa mencuri perhatian NBA dan fans-fansnya di seluruh dunia gitu ya. Dia kan dari Jepang, dan media-media Jepang juga sekarang lagi rutin banget ngepost tentang dia karena dia sejauh ini di NBA, percaya atau enggak ya, teman-teman tahu siapa yang punya persentase 3 point paling tinggi di NBA saat ini? 57,1%. Dia adalah Yuta Watanabe. Wah, gila, seneng banget dia. Walaupun sejauh ini dia points per game-nya masih 8,1 points per game. Mungkin terlihat masih yang biasa banget 8 points per game. Tapi di 4 game terakhir dia role-nya lebih besar lagi. Dia lebih bisa diandalkan lagi. KD juga seneng banget passing bola ke dia kalau lagi di corner, lagi di wing. Gak cuma KD, Ben Simmons, ada Royce O'Neal juga sering banget passing-passing ke dia. Dan role-nya lebih besar lagi. Dan di 4 game terakhir dia catatan points per game-nya udah 14,5 points per game. Lumayan banget. Tadi dia 16 points kalau nggak salah ya. Dan 3 point-nya memang lagi wangi banget gue akui. Dan yang terpenting dia menembak dengan confidence yang sangat-sangat tinggi. Dia nggak ragu kalau nembak 3 points. Gue bisa lihat dari cara dia ngerilisnya. Gue lihat dari segala macam sisi. Gue bilang, wah ini anak lagi pede-pedenya nih. Oke, keep it up Yuta. Gue seneng banget. Dan apa ya, mudah-mudahan lah kedepannya bisa jadi snipernya Brooklyn Nets yang terus secara konsisten bisa diandalkan. Biar KD tuh nggak bilang, cuma gue doang yang jago, yang lain pemain-pemain gue mah sampah. Nah tuh lo lihat tuh, Yuta tuh udah oke tuh. Ben Simmons udah oke tuh. Jadi nggak ada alasan buat Brooklyn Nets untuk nggak lebih bagus ke depannya. Mudah-mudahan nggak ada drama lagi yang penting. Oke, itu tentang Brooklyn Nets. Ketiga, gue akan bahas tentang, gue nggak mau bahas ini deh. Gue bahas judulnya aja, Giannis dan si tangga.
Tuh, udah teman-teman udah tahu semua beritanya, media-media juga udah pada memblow up dan memperlihatkan semua cerita detailnya tentang si Giannis yang kebetulan gue siaran kemarin hari Sabtu. Game pertamanya itu adalah Sixers lawan Milwaukee Bucks. Itu emang Giannis di game itu, ya ampun, free throw-nya itu 4 dari 15. Gue siaran di studio udah bilang, aduh, Giannis nih bener-bener lagi mentalnya pasti lagi kesel banget pada malam itu. Dan setelah game dia memang memutuskan untuk, udah gue latihan free throw, gue mau nembak free throw terserah dah, ini lagi di, mau ini bukan lagi di Milwaukee, kayak bodo amat, gue mau balik lagi ke lapangan, gue mau nembak free throw. Udah, ceritanya begitu doang sebenarnya. Tapi emang pada hari itu gue yakin dia lagi kesel banget sama dirinya dia sendiri, karena dari 15 kali free throw cuma masuk 4, dia miss 11 kali. Itu berpengaruh terhadap kekalahannya Milwaukee Bucks pada hari itu. Dan mentalnya lagi drop banget ketika Giannis tembak free throw. Itu benar-benar kelihatan bahwa, oh ini kena mental nih Giannis hari ini, tumben-tumbenan nih. Tapi ya udahlah, ceritanya kira-kira teman-teman pasti udah dengar semua. Dan gue rasa udah ada penjelasan dari masing-masing pihak juga. Jadi case close. Oke, berita berikutnya mungkin hanya sekedar update aja. Ja Morant cedera ankle dan sedang menjalani perawatan. Mudah-mudahan ini hitungannya bukan hitungan hari ya, tapi hitungan minggu. Mudah-mudahan minggunya itu nggak terlalu banyak absennya, karena kalau nggak ada Ja Morant, saya kangen sama highlightnya Ja Morant gitu. Dan saya pegang Ja Morant juga di tim fantasi saya, jadi jangan lama-lama ya Ja. Aduh, gue nggak minta lu setelah ini jadi mainnya jadi hati-hati sih, enggak, udah gas aja terus, terbang aja terus, gak apa-apa. Tapi aduh, kalau cedera jangan lama-lama. Aduh, saya butuh kamu. Oke, next mungkin gue akan bilang bahwa ada 2 tim terpanas di NBA saat ini. Di wilayah timur jelas adalah Boston Celtics, di wilayah barat adalah Sacramento Kings. Sacramento Kings sampai dengan detik ini 6 kali kemenangan beruntun. Wah, gokil Sacramento. Asik Sacramento mainnya. Dia dapat si itu kan musim ini, si Kevin Huerter. Kevin Huerter tuh sejak di Atlanta Hawks sebenarnya gue suka tuh. Di Sacramento Kings nih impact-nya bagus banget nih. Jadi 3-point shooting-nya juga bagus banget, persentase tembakannya juga oke banget, dan dia sangat-sangat two-man game antara dia dan si Domantas Sabonis juga asik tuh, pick and roll-nya tuh keren. Jadi Sacramento Kings mudah-mudahan kedepannya lebih konsisten aja. Yang penting bertahun-tahun selalu hampir masuk playoff, dan mudah-mudahan tahun ini tidak berstatus hampir masuk playoff tapi beneran masuk playoff. Gue doain Mike Brown, please make Sacramento Kings masuk playoff. Gue yakin fans-fansnya udah gak sabar, belasan tahun gak masuk playoff. Jadi mudah-mudahan musim ini adalah musim dimana Sacramento Kings bisa paling enggak masuk playoff. Mau kalah di first round juga bodo amat. Gue rasa itu udah pencapaian yang paling bikin semua fans-fansnya Sacramento pasti seneng banget. Dan di timur ada Boston Celtics di bulan November ini ya. Bro, Boston Celtics di bulan November ini udah main berapa? 10 game. Mereka menang 9 kali, cuma kalah 1 kali. Itu pun kalah 1 kalinya beda setengah bola. Beda setengah bola. Beda 1 poin. Kalah lawan Cleveland itu di game pertama mereka di bulan November. Setelah itu digas terus, menang 9 kali berturut-turut. Gokil. Pointsnya tinggi-tinggi banget, 120, 130. Wah gila, gue bilang. Tapi memang ya, ya jadwalnya enak nih. Jadwalnya Celtics di bulan November ini menurut gue enak. Mereka main tuh kalau nggak salah total di bulan November ini tuh 15 game ya. 15 game itu menurut gue jadwalnya ketemu lawan-lawannya, gue nggak mau merendahkan, tapi enak lah, aman jadwalnya tuh sampai dengan akhir bulan November ini enak. Paling susah mungkin cuma ketemu siapa ya, Denver, Dallas, ketemu Detroit 2 kali kalau nggak salah. Banyak tim-tim yang sebenarnya tim-tim mediocre yang jadi lawannya Celtics di bulan ini. Jadi kalau Celtics mau panen kemenangan nih, November ini enak nih sebenarnya jadwal mereka. Oke, gue mau bahas lebih detail dikit tentang Boston Celtics. Nah, gue mau kasih satu catatan penting ya terkait dengan kesuksesan Boston Celtics sejauh ini. Mereka tuh ya, 3 points attempt-nya itu banyak banget setiap pertandingan. Percobaan tembakan 3 angkanya tuh bisa 41 per game. Banyak banget. Biasanya yang attempt sebanyak juga sebenarnya secara persentasenya nggak terlalu bagus ya. Tapi Boston Celtics itu attempt-nya banyak, tapi persentase akurasinya itu 40% loh. 40%.
Gokil sih ini. Ini benar-benar salah satu historical statistik ya yang dilakukan sama Boston Celtics sejauh ini. Dan yang ngangkat persentasenya itu justru adalah pemain-pemain role players-nya mereka. Contohnya misalnya kayak Al Horford, Grant Williams, Derek White, Sam Hauser. Itu 4 pemain itu persentase tembakan 3 angkanya 48%, bro. 48%. Dan attempts-nya juga banyak, itu sekitar 16-17 attempts per game. Jadi, waduh, Celtics ini udah tinggal apa ya? Secara tim tuh udah solid banget menurut gue. Tinggal mentalnya kali ya. Ini kan kita berbicara kalau soal Celtics tuh udah bukan bicara regular season ya. Regular season mereka aman lah. Playoff juga mereka aman, tapi at the biggest stage, kayak tahun lalu di final, mereka agak sedikit tegang, sedikit gugup, sedikit nggak terlalu bisa keluar semuanya. Tapi mudah-mudahan tahun ini tahunnya balas dendamnya Celtics. Mudah-mudahan misi dan visinya mereka adalah oke, jadikan tahun ini adalah tahun balas dendam kita. Mudah-mudahan mental dan toughness seperti itu yang mereka tunjukkan ke depannya secara konsisten sampai nanti babak playoff. Dan yang terpenting di babak playoff, mereka juga harus bisa menunjukkan mental seperti itu, terutama Jason Tatum ya. Jason Tatum bro, sejauh ini gila, MVP level. Wah, gokil, luar biasa. Cara dia nyetak angka tuh bener-bener, wah gokil man. This guy is an elite offensive player man. Dan dia juga, gue lihat si Jaylen Brown sama si Jason Tatum tuh nggak selfish ya, very very unselfish. They make winning plays, they get their teammates involved gitu ya. Jadi gue rasa semua benar-benar nyaman main dengan role-nya masing-masing gitu. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan dan kedepannya Celtics panas terus nih. November ini asik nih jadwalnya nih. Oke, next gue akan bahas sedikit aja tentang Lakers yang di 4 game terakhir itu menang 3 kali dan hanya kalah 1 kali. Kalahnya dari Sacramento Kings. Menangnya mungkin nggak terlalu lawan tim yang susah-susah ya. Detroit Pistons, San Antonio Spurs, menang sekali lawan Brooklyn Nets juga menang. Dan di 4 game terakhir ini mereka nggak ada LeBron James. Dan sudah mulai bermunculan komen-komen di IG saya bilang bahwa apakah Lakers lebih baik tanpa LeBron? Apakah LeBron sebaiknya tidak main aja? Apakah, dan banyak apakahnya. Saya juga pusing jawabnya. Guys, come on! Ini lawan Detroit, lawan San Antonio Spurs, ya menang sih harusnya ya. Jadi jangan terlalu cepat berasumsi bahwa Lakers lebih bagus tanpa LeBron gitu lah. Come on, nanti ini kalau menang-menang terus lawan tim-tim yang playoff contender dan tanpa LeBron ternyata memang lebih baik ya, nanti kita bicara lagi lain waktu. Tapi sejauh ini mungkin belum bisa dijadikan patokan. Sejauh ini tapi yang pasti gue pegang Anthony Davis di tim fantasy gue. Dan saya sangat-sangat senang karena di 3 game terakhir ini Anthony Davis itu monster banget. Poinnya selalu di atas 30 ya. 30 poin, 38 poin, 37 poin. Dan field goal percentage-nya selalu di atas 60%. Defensive stats-nya juga bagus banget. Rebounds-nya juga stabil banget di atas 16 rebound, 18 rebound. Nice AD, nice. Mudah-mudahan ya AD ya. Saya selalu harap-harap cemas sama kamu. Pegang kamu di fantasy itu saya spot jantung setiap hari. Jadi, jangan kenapa-napa deh AD deh. Mudah-mudahan ya ke depannya Lakers juga mudah-mudahan bisa pelan-pelan bisa naik. Dan jangan ngomong Lakers nggak butuh LeBron lah. Janganlah. Come on, hargai LeBron lah. Oke. Next gue akan bahas sedikit tentang Portland Trail Blazers yang musim ini sejauh ini menurut gue satu tim yang cukup mengejutkan buat gue di wilayah barat. Dan yang terpenting kalau ngomongin Portland Trail Blazers adalah defense-nya. Yang perubahannya paling kelihatan adalah defense-nya. Karena di tahun 2021 dan di tahun 2022 kemarin Portland Trail Blazers itu defensive ratingnya itu ada di urutan ke-29. Tim kedua terburuk di NBA kalau kita ngomongin soal defense itu Portland. Dan di musim ini mereka ada di top 10 defense. Bagus banget.
Well, kalau ngomongin defense Portland, well, gue appreciate banget ya hadirnya datangnya pemain kayak Jeremy Grant, kayak siapa lagi, Josh Hart, itu sangat berandil besar terhadap perubahan drastis defense-nya Portland sejauh ini. Well, hopefully bisa konsisten terus nih Portland kuda hitam. Tapi walaupun offense-nya juga mungkin skemanya masih terlalu banyak ISO dan lain-lain ya, tapi defense-nya gokil, main naik dari peringkat 29 ke jadi top 10 sih. Wah, gue appreciate banget, keren. Dan terakhir gue mau bahas tentang San Antonio Spurs. Aduh, San Antonio Spurs ini memulai musim dengan menang 5 kali, kalah 2 kali. Dan di 11 pertandingan terakhir mereka kalah 10 kali, cuma menang 1 kali. Jadi awal yang cukup mengejutkan buat San Antonio Spurs, tapi di 11 pertandingan terakhir mereka kalah 10 kali. Apakah Victor Wembanyama akan ke Spurs? Masih ada Houston. Aduh, baterai kamera saya udah kedip-kedip lagi. Aduh, bentar lagi habis baterai gue. Jadi gue harus udahan di sini kayaknya ya. Aduh, masih banyak topiknya, kita save buat next episode aja. Gue mau ingetin juga teman-teman, jangan lupa untuk join jadi membership di channel ini. Namanya Teman Ngobrol, hanya Rp9.900 per bulan. Nanti akan ada konten-konten eksklusif, dan besok sepertinya gue akan live di YouTube, dan itu cuma bisa disaksikan oleh member-member yang udah terdaftar dan udah join di Teman Ngobrol. Oke, gue seneng banget di episode 26 ini, harusnya bisa lebih panjang, tapi baterai saya udah kedip-kedip, ini kameranya sayang kalau mati. Jadi kita save buat di next episode. Thank you guys for watching. I'll see you guys on the next episode. I'm out.